Jadi kalau kita ngomongin tentang Hari Ibu, biasanya kalau dijadiin meme tuh ya sekarang belakangan-belakangan, nggak usah ngucapin Hari Ibu gitu ya di berbagai platform media sosial gitu ya. Nah, ada benarnya juga gitu ya. Nah, Malam Jo. selamat malam, sebentar belum kelihatan. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Sebentar, kayaknya sinyalnya aku jelek. Sebentar. Iya, sinyalnya emang jelek. Iya, kita tunggu sebentar ya. Siap. Mudah-mudahan bisa. Coba aku invite lagi ya, Kus ya. Apa? Coba aku invite lagi ya. Ini kayaknya kita tunggu sebentar. Tapi aku kelihatan ya, Kus ya? Kelihatan sih. Kelihatan kamu ya? Wajah lihat. Suaramu jelas sebenarnya, cuman ini nggak kelihatan mukanya. Oh, emang nggak mau diliatin kali Jo? Jangan gitu dong. Jadi teman-teman, ceritanya hari ini saya sedikit maksa tadi ya. Teman saya Yanti Kustio, kami memanggilnya dulu, teman-teman manggilnya Kus ya. Jadi enaknya dipanggil Ibu Kus atau Ibu Yanti ini? Serah enaknya gimana. Oke, biar nggak membingung ini ya, biar sesuai dengan namanya ya, nama di IG-nya. Apa? Ibu Yanti. Oh gitu ya wes. Nah. Ya, aduh sayang banget nih sinyalnya. Gak apa-apa, tapi di sini kali ya Jo. Apa bisa agak berpindah tempat sedikit mungkin? Pindah. Sik. Ya. Nggak ngaruh deh Jo, kayaknya Jo. Gak apa-apa deh. Yang penting suaranya kedengeran ya. Apa mungkin banyak yang pakai kali ini si Bayu sama pakai juga. Pakai wifi ya padahal ya? Pakai wifi ya? Oh pakai. Oh, harusnya sih bisa ya. Apa aku keluar sebentar ya? Iya, boleh. Nanti aku invite lagi ya. Siap. Ya, teman-teman, sambil nunggu Yanti ya. Jadi saya cerita sedikit. Hari ini sebenarnya live yang agak dadakan gitu ya, karena saya pikir ini momen yang pas nih untuk bisa ngobrol tentang ibu di hari yang spesial ini gitu ya. Masing-masing kita kan pasti merasakan bahwa hari ibu ini satu hari yang spesial juga gitu. Nah, kemudian kita akan gali sedikit bagaimana peran ibu, bagaimana peran Yanti tadi sebagai seorang ibu juga gitu ya. Jadi kita tunggu sebentar. Halo teman-teman yang bergabung, mohon maaf karena ini ada kendala sedikit di teman saya yang jadi narasumber. Coba lagi undang. Wah, ada yang jauh-jauh nih dari, bisa nggak nih? Kita tunggu sebentar. Ya, sinyalnya lagi
semoga bisa nanti ya sinyalnya kebetulan domisilinya di Bogor. Jadi apakah Bogor dalam keadaan hujan hari ini? Kita tunggu sebentar. Tapi kembali lagi, kalau boleh saya cerita bahwa Hari Ibu pasti jadi hari yang spesial buat semua ibu di Indonesia khususnya ya. Karena yang memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember di Indonesia. Jadi coba kita invite lagi sebentar. Nah, kalau kita ngomongin masalah Hari Ibu, nah ini sepertinya kembali. Terima kasih. Ini sebenarnya harusnya berdua sama Kus nih, Carolina Herrera nih. Jauh-jauh ya. Nggak ada gambarnya ini. Iya. Tapi suaramu kedengeran sih. Suaramu kedengeran. Coba sebentar ya. Suaramu jelas. Halo, Tak. Jauh-jauh. Waktu itu ngobrol sama kakaknya nih. Iya bener, ngobrol sama kakaknya, Carolina Herrera. Nah, gak apa deh, Kus. Yes. Atau Yanti ya. Kita malam ini kita memanggilnya dengan Yanti ya. Gak apa-apa, hari ini ngobrol aja ya, ngobrol santai sebenarnya. Nah, tadi ceritanya saya agak maksa sedikit sama Yanti untuk diajakin live hari ini. Tadinya nolak-nolak gitu ya. Tuh Mbak Kusya gitu kan ya. Cuma saya nih mukanya nggak kelihatan. Nah, kalau kita kan tadi aku bilang kita ngobrolin tentang Hari Ibu gitu kan ya. Nah, kalau dari pandangan Ibu Yanti tentang ibu gitu gimana nih? Ibu itu seseorang yang menjadi ujung tombak secara umum ya, bagi generasi bangsa penerus. Karena dia yang ada selalu berada di samping anaknya, dan biasanya seorang ibu itu dicari oleh anak-anaknya. Oke. Dalam keadaan apapun, maksudnya sampai hal yang besar, artinya ada permasalahan, tapi sampai dengan cari baju misalnya, itu aja nyari ibu. Jadi, ibunya ya. Jadi jarang sebenarnya. Mungkin ada seorang ayah yang bertugas seperti itu juga, tapi perbandingannya lebih banyak seorang ibu ya, Jo ya. Gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, tak tergantikan gitu ya. Iya, tak tergantikan. Walaupun bisa disubstitusi gitu ya, ada sosok penggantinya, tapi akan beda lah ya gitu ya maksudnya. Biasanya seperti itu. Nah, sebelum ini kan kayaknya kalau tadi Ibu Yanti mengatakan hal tersebut karena sudah berperan sebagai seorang ibu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin flashback nih, kalau pandangan dirimu tentang ibumu sendiri gimana? Ibu saya dulu agak berbeda dengan peran saya saat ini ya. Artinya ibu saya dulu karir, artinya dia setiap pagi keluar untuk bekerja di kantor, dan saya dulu masih sebagai anak tunggal. Terus saya di rumah bersama dengan seorang simbo gitu. Jadi, dan setelah saya lahir baru ibu saya ada di rumah, artinya bekerja
ya ada usaha di rumah gitu, tapi dari ya sampai punya adik, saya lebih banyak sama Simbo. Jadi banyak sama Simbo. Ada apa ya, ada suatu pada saat saya menikah terus punya anak, saya kepingin hal itu tidak terulang lagi gitu, artinya jadi full di rumah gitu. Oke. Jadi sebelum Ani lahir ibu kerja gitu ya. Iya. Ibu kerja. Nah, ini peran ini kemudian ada peran dari ibu sendiri agak sedikit dialihkan atau digantikan oleh Simbo gitu ya. Nah, tapi kemudian pada saat itu gitu ya Kus ya, atau kebiasaan panggil Kus ya, jadinya kayaknya panggil Yanti agak kagok ya. Nanti repot loh. Iya ya. Nah, kayak gini Kus, aku agak tergelitik dari pada saat ibu bekerja, yang Kus kan kebanyakan sama Mbok gitu, tapi kemudian tetap nyari ke kepada ibu dong. Iya, ada perasaan itu. Jadi dulu itu kalau udah ibu di rumah gitu ya, seperti cari perhatian, pokoknya nempel terus, jadinya nempel gitu, jadi nggak yang pokoknya nggak kepengen pisah gitu. Oke. Ya. Kalau bisa. Kalau pagi itu sampai rebut-rebutan Simbo dan ibu gitu, tarik-tarikan, ayo kerja, nggak mau ditinggal. Iya. Nah, tapi kemudian hal tersebut berubah nih pada saat Ani lahir. Jadi Ani kan adiknya Kus ya. Nah, Ani lahir, kemudian ibu di rumah, gitu kan ya. Ada perubahan lagi nggak tuh dengan Ani lahir? Biasanya ada persaingan nih kayaknya nih. Ya gini, kalau aku lihat tuh Ani lebih bisa menumpahkan apa yang dia kepingin mau gitu. Jadi kalau saya efeknya mungkin psikologis, karena di rumah nggak ada, waktu zaman kecil nggak ada yang diajak ngomong gitu ya. Mengeluarkan apa yang kita inginkan tuh agak sulit gitu. Oke. Jadi ada ya. Ya lebih bisa mengutarakan apa yang dia inginkan gitu. Oke. Jadi mungkin hanya sih sepertinya cuma itu aja. Lebih terbuka gitu. Lebih terbuka gitu ya. Jadi ada perbedaan, atau mungkin itu karena perbedaan anak pertama dengan anak kedua gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oke. Jadi, nah, kemudian setelah itu kan pada saat kita ngomongin masa kecil ya, usia. Nah, terus terang kalau buat aku sendiri, ibuku tuh sosok yang di rumah sih, gitu ya. Karena kebetulan ada usaha sendiri gitulah, tapi di rumah, dan kemudian cenderung pendiam gitu ya. Ibuku tuh cenderung yang nggak pernah, kalau aku ingat-ingat malah nggak pernah ngomel kayaknya, nggak pernah ngomelin ke kami anak-anak gitu. Jadi fungsi dalam keluargaku tuh kalau yang untuk ngomel gitu-gitu lebih ke papaku gitu. Tapi ibuku lebih cenderung nggak pernah ngomel lah gitu boleh dibilang. Nah, tapi kemudian mungkin di satu sisi sebenarnya kalau aku lihat kurang tegas juga ya dalam hal ini gitu. Jadi mungkin ya setiap manusia sih memang nggak ada yang sempurna ya gitu. Nggak ada yang sempurna. Kalau dari sisi aku ya. Dari sisi Kus nih, setelah mungkin, kalau itu kan pada saat kecil ya. Jadi
lebih ekspresif apa itu dari Ani. Tapi kemudian pada saat udah beranjak dewasa gimana nih? Peran ibu dulu nih, peran ibu. Mungkin karena pengalaman bergaul, lalu semakin tingkat kedewasaan semakin sejalan dengan usia ya. Terus mendapatkan teman dekat ya, termasuk Om Johan juga. Jadi lebih terbuka, lebih bisa mengekspresikan diri secara perlahan-lahan ya. Dan akhirnya sampai anak-anak saya sendiri, Bayu, Retno, kalau ada apa akhirnya lebih baik. Jadi mereka cerita karena ibunya membuat apapun, misalnya ada hal yang tidak biasa di diri Bayu atau Retno misalnya gitu kan, saya yang ada di sampingnya terus kan kok lain ya gitu kan, ada perbedaan ya. Nah itu ditanyain kenapa kamu gitu. Jadi mereka lebih akhirnya cerita, dan itu memang tidak didapatkan waktu itu zaman saya kecil gitu ya. Apalagi setelah saya punya anak ya, saya semakin bisa mengungkapkan apa yang saya rasa gitu. Keinginan itu sejalan dengan sih memang, dan pengalaman. Jadi teman-teman, Kus ini punya 2 orang putra dan 1 putra dan 1 putri ya. Yang besar anaknya laki-laki. Sekarang umur berapa ya Kus ya? 16 tahun. Bayu 16 ya. Retno 12 tahun. 12. Nah sekarang kalau ngomongin peran sebagai ibu nih, dalam artian gini Kus, apa ya? Kan tadi Kus bilang kan apa yang aku nggak dapatkan dulu, nggak kepengen anaknya sekarang Bayu dan Retno mengalami hal yang sama gitu. Gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah, kemudian dari sini kira-kira peran yang paling krusial yang menurut Kus nggak bisa dilepas dari seorang ibu apa nih? Harapan saya sebagai seorang ibu tuh apapun yang anak kita rasakan itu kita tahu Jo. Jadi mungkin ada yang saya tidak mau kedua anak saya tuh tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Itu artinya meskipun mungkin suatu hari nanti apa yang dia inginkan itu tidak tercapai, ngomong aja gitu, diomong dan ngomongnya pun kepada orang tuanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasa, apakah mereka sedang kesulitan gitu. Jadi berusaha untuk menjadi seorang teman ya akhirnya gitu. Supaya mereka itu tidak, ya mungkin curhat kepada temannya itu hal yang wajar ya, tapi lebih baik kita tuh tahu sebagai orang tua gitu. Jadi kalau boleh aku ini dari yang barusan Kus ceritakan, peran ibu itu menjadi pendamping buat anak yang kemudian apapun yang dirasakan oleh anak akan diceritakan ke ibunya. Ya, betul. Gitu. Nah, sejauh ini cara Kus sebagai seorang ibu dalam misalnya nih, tadi kan Bayu sama Retno berarti bedanya kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun. Iya. Nah, ada nggak perbedaan antara yang dengan anak yang pertama itu, yang anak pertama laki-laki dan kemudian anak yang kedua perempuan? Ini Tiong ya? Malam. Tiong, selamat malam. Kayaknya ya. Tiong Iya, ya? cuman ini nih, Kusnya nggak kelihatan. Kusnya ini padahal gelap. Berarti diusahain sama Retno loh, kok nggak bisa ya? Sinyalnya muter-muter, sinyalnya kenceng nggak Kus? Apa mungkin nih
dipakai juga kali ya, dipakai maksudnya yang itu YouTube kan. Mungkin ya, mungkin bisa jadi juga sih. Ada yang nonton drama Korea soalnya Jo. Oh iya. Nah ya nggak apa-apa, tadinya rencananya aku mau ubah formatnya ke YouTube, tapi nggak apa-apa deh, nanti aku ubah formatnya ke ini aja, podcast ya. Jadi perbincangan kita podcast, jadi suara doang, nggak apa-apa. Nah jadi itu tadi balik lagi, semangat tuh katanya tuh ya, walaupun sinyalnya muter nggak apa-apa lah gitu ya. Nah tadi balik lagi ke Retno sama ke Bayu gitu ya, perbedaannya kira-kira gimana dalam menjalankan peran sebagai ibu ya, dalam menjalankan peranku sebagai ibu ke anak yang pertama yang laki-laki maupun ke anak yang kedua, ada perbedaan nggak kira-kira? Kalau biasanya tuh kalau anak pertama tuh karena saya ada di rumah gitu ya, lebih kecil perkembangannya tahu. Tapi setelah anak kedua tuh ada sedikit miss. Jadi artinya gini, dulu Bayu cara ngajarin dia nulis, cara ngajarin dia baca gitu ya. Tapi untuk anak kedua tuh ibarat tuh udah bisa nulis, udah bisa baca gitu. Jadi ada perbedaan, anak kedua lebih ngikutin masnya atau dia lebih memperhatikan, akhirnya dia bisa gitu ya. Tapi kalau Bayu tuh sampai bukti, misalnya huruf A garis dulu atau gimana gitu ya, itu saya ingat gitu. Terus sampai perkembangan dia dulu, dia apa tuh ingat. Tapi kalau si Retno ini kayak, kamu dulu gimana ya caranya ya gitu, kok tiba-tiba udah bisa jalan berlalu lebih cepat atau gimana tuh? Gitu. Kalau Bayu tuh kayaknya tuh setiap detik, setiap itu tuh diperhatikan terus gitu, jadi lebih lama kecilnya gitu. Atau mungkin gitu. Mungkin bagian ini ya namanya perhatian ya. Kalau dulu kan satu gitu ya, diperhatiin. Iya bisa juga. Kita harus memperhatikan, membagi dua ini, membagi perhatian kedua anak gitu ya. Akhirnya yang satu kadang-kadang kelewat gitu ya. Kebanyakan kelewatnya malah. Nah gitu. Itu tapi, di masa kecilnya. Kecil. Kalau sekarang sih mungkin karena Bayu juga sudah besar, terus dia punya pengalaman berteman yang duluan dari adiknya gitu ya. Dia itu lebih ekspresif gitu. Lebih ekspresif dari adiknya. Dari adiknya. Jadi secara perasaan, secara ini dia lebih ekspresif, lebih bisa mengungkapkan apa yang dia rasain. Tapi mungkin ya kita nggak tahu juga adiknya ya, kan belum ya, masih 12 gitu. Ya. Nah, ini kalau aku nggak salah ingat ya, kayaknya Kus tipe seorang ibu yang cukup kayaknya memberikan anaknya kebebasan juga, tapi mengarahkan juga nih kayaknya nih. Ini ponaanku nih, Ajeng. Tantenya Bude apa Bule nih? Antara karena Mas ini Mbak juga nggak apa-apa sih, dia biasanya manggil Mbak ya. Mbak Yantinya nggak kelihatan tapi mukanya nih. Atau mungkin gara-gara tadi nih, dari tadi waktu awal-awal tadi aku cerita sama dirimu, nggak mau sih, nggak berani nih, jadinya beneran nggak kelihatan nih. Berarti doaku dikabulkan. Jangan dong ya, mudah-mudahan nanti tengah-tengah kelihatan mukanya. Nah, kelihatan. boleh lanjut sedikit tadi ya. Kalau aku lihat kayaknya dulu nih Bayu kan sempat jadi kayak
les atau apa tuh ya, les dalang kalau nggak salah ya. Nah itu kan dirimu kayaknya cukup mengarahkan anak-anak nih untuk ke berbagai hal gitu. Pertimbangannya sebagai ibu gimana nih? Dulu itu Bayu itu memang kesukaannya menurut saya sebagai ibunya juga bapaknya itu nggak memprediksi dia untuk belajar dalang sebenarnya. Jadi kita juga nggak punya keturunan dalang gitu, nggak punya. Cuman waktu itu dia sama bapaknya tuh dikasih buku, dia baca, mungkin dia juga suka sejarah, suka diceritain dongeng segala macam. Akhirnya dia buka buku itu terus ngomongin soal senjata peperangan Mahabharata gitu kan. Terus suatu pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama bapaknya gitu, soalnya nanya terus keinginan untuk tahunya tuh memang sangat besar. Terus akhirnya Bayu ngomong bahwa dia pengen les dalang gitu. Akhirnya karena bapaknya juga ada di Taman Mini, ya satu-satunya yang kita tahu ya cuma Taman Mini gitu. Taman Mini, iya. Dia belajar terus pentas di sana sini, terus dia menikmati hal itu gitu. Tapi sini ya karena mungkin dianya juga kemarin SMP dia ketua OSIS, terus sibuk juga ya kegiatannya sibuk banget. Terus pentas musik juga karena seninya kayaknya juga lumayan tinggi dia ya. Jadi gitarnya lah, ininya lah itu mengalahkan agak sedikit mengalahkan dalangnya, karena dalangnya memang harus ke Taman Mini gitu. Kadang-kadang iya. waktu yang membuat dia bingung untuk membaginya gitu. Tapi dia masih sampai dengan ini sih masih senang sih, masih ya, masih antusias untuk cerita gitu. Nah berarti ada pengaruh lah ya, maksudnya ada pengaruh dari kedua orang tua untuk istilahnya anak kan tadi kan diberi rangsangan dulu ya berarti kan. Jadi kayak tadi bapaknya memberikan buku-buku gitu. Nah sekarang kalau dari sisi ibunya nih, ketika anak mengatakan aku pengen les dalang gitu, atau kemudian ketika anak mengatakan aku pengen les gitar, atau sekarang saya jadi ketua OSIS, itu apa yang dirimu rasakan? Sebenarnya sebagai seorang ibu sih memang selama ini sih mendukung ya, Jo. Artinya tidak pernah berikan hal yang dia nggak omong gitu. Artinya gini, kalau dia omong, baru saya cari jalan untuk dia bisa memenuhi apa yang dia cari itu ya. Yang dia cari gitu. Itu. Ya, jadi kalau yang dia nggak, misalnya ya kalau dalang gitu ya dikasih rangsangan aja gitu, tapi setelahnya dia memutuskan gitu. Kita kayak cita-cita Bayu itu kan berubah gitu ya, diikutin aja. Tapi sama ini puji Tuhan sih dia tahu apa yang dia inginkan dan itu yang dia jalani gitu. Serius menjalani dan puji Tuhannya seperti itu gitu. Jadi tanggung jawab dia untuk apa yang dia pinginin gitu tuh udah ada. Puji Tuhan. Nah, ini kan kalau boleh aku kira-kira gitu. Ini kan pasti tidak akan dengan serta-merta bahwa kemudian ya memang pada dasarnya mungkin anakmu yang pertama punya satu dalam hatinya punya tekad gitulah ya istilahnya. Tapi pada saat kemudian
dia berusaha untuk mencapai itu dan dirimu berikan jalan, pasti kan pasti ada apa latar belakang yang mengapa sampai kemudian Bayu nih anakmu yang pertama bisa punya satu tekad yang kuat untuk pokoknya aku pengen itu dan aku akan jalani itu. Dulu waktu kecil dirimu bagaimana? Peran sertamu sebagai ibu gitu dalam membentuk kepribadian ini kan istilahnya jadi kayak kepribadiannya Bayu gitu ya. Kira-kira ada hal yang nah ini kelihatan tapi mudah-mudahan makin jelas mudah-mudahan. Mungkin ini ya Jo, iya nih kelihatan akunya kok merem ya. Nah, nge-lag tuh berarti. Di tempatku masih muter-muter nih. Mudah-mudahan ntar lama-lama makin jelas. Oke, tadi nggak apa-apa sambil ngobrol aja. Tadi kalau sesuai dengan usia dia kayaknya ya. Mungkin dia pemerhati juga gitu. Dia melihat ibu dan ayahnya itu serius dengan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kalau di pernikahan tuh misalnya Bayu pengen dalang itu dengan keikhlasan, dengan sukacita gitu kita mengantarkan dia untuk latihan sampai dengan ke tempat. Kalau misalnya namanya dalang itu kan penabuh terus gamelan itu tuh kan bapak-bapak yang bisanya tuh kan malam juga. Nah itu seminggu sekali kalau udah mau pentas itu kita kan seminggu tuh bisa latihan sampai 3 dan 5 kali gitu. Dan itu ketemu sama bapaknya itu malam. Itu latihan belakang Taman Mini. Jadi kita dari Bogor ke daerah Taman Mini itu malam dan pulangnya sekitar jam 12 malam. Nah itu mungkin yang Bayu lihat gitu. Jadi ya itu serius ya gitu. Jadi saya sendiri juga akhirnya terbentuk Jo. Terus kedua itu tuh misalnya dia pentas di mana kita ikuti, kita lihat, kita tonton. Jadi apresiasi dia itu apresiasi yang dia rasakan dari ayah dan ibunya itu dia rasakan akhirnya dia berarti ibu dan ayah saya itu senang ya, mungkin seperti itu ya Jo. Jadi dia bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan. Yang jadi pilihan dia ya. Dan ibu saya senang ya kalau saya ini seperti ini gitu. Oke. Nah, sekarang bicara kalau tadi kan ada peran dari kedua orang tua gitu ya. Nah, sekarang kalau spesifik dari dirimu sebagai seorang ibunya, kira-kira ada nggak pembicaraan yang sampai saat ini masih dirimu ingat yang mungkin kayaknya ini nih yang membentuk anakku jadi sampai saat ini jadi akhirnya punya tekad yang kuat untuk meraih apa yang dia inginkan gitu. Ada nggak? Sebenarnya sih mungkin bukan hanya dari saya aja ya, bukan dari aku aja tapi dari bapaknya juga. Jadi pernah dibilang karena keinginan anak kan kadang-kadang banyak ya, namanya juga anak-anak pasti kan berubah. Iya. Cuman ngomong nih sama kedua anak kita tuh mau jadi apapun kalian, atau mau jadi musik, atau mau jadi dokter, atau mau jadi dalang, ayah dan ibu cuman ikut aja gitu. Tapi buatlah suatu pekerjaan yang nanti kamu dewasa, hal yang membahagiakan diri kamu. Cuman itu aja. Dengan kebahagiaan kamu akan bisa melewati pekerjaan yang kesulitan dari pekerjaan yang kamu pilih. Oke. Nah, sekarang beralih ke yang kedua nih, anak yang kedua. Kira-kira apa ya istilahnya? Kan tadi dirimu mengatakan bahwa kok kayaknya lebih cepat ya gitu. Kayaknya ada tahapan yang kayaknya kok kelewatnya cepat banget nih Retno gitu ya. Mungkin ya bisa jadi karena tadi ada dua perhatiannya terpecah gitu ya. Jadi mungkin jadi lebih
lebih apa ya istilahnya, yang ini udah tahu-tahu udah bisa gitu misalnya. Nah, antara dirimu dengan Retno, kalau boleh kita mengatakan lah ya, yang membedakan kedekatanmu dengan Bayu dan kedekatanmu dengan Retno, ada nggak perbedaan gitu? Perbedaan sih enggak, cuman mungkin yang seperti tadi aku bilang jadi kalau Bayu itu lebih ekspresif, lebih bisa menumpahkan apa yang dia rasa dan dia inginkan, tapi mungkin Retno ini apa mungkin nggak tahu juga, tapi agak sulit untuk kita harus membimbing dulu apa yang dia inginkan dipancing, baru kita ngerti apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia rasa. Kalau misalnya berbes milih atau apa, kita harus lebih pendekatannya tuh lebih soft gitu. Kalau jadi kenapa? Jadi kita pancing akhirnya dia keluar gitu. Jadi dia agresif di depan. Kalau Bayu tahu saya sedih karena gitu. Kalau ini dia kepengen ngomong tapi mungkin belum bisa gitu. Jadi masih bingung gitu ya. Gitu. Jadi bapak ibunya ya harus pintar-pintar untuk apa namanya mengetahui anakku kenapa. Ini perbedaannya. Nah, jadi itu dari sifatnya anak ya, beda-beda ya. Jadi apa? Perbedaan sifat anak, perbedaan karakter anak, jadi kemudian membedakan juga reaksi atau tanggapan dari ibu dan bapaknya nih dalam hal ini ya, sebenarnya dua orang tua ya. Nah, kemudian ini Gus, kalau misalnya kayak tadi, berarti selama ini yang dirimu lakukan pada saat misalnya keseharian kalian gimana nih? Keseharian dalam artian yang dirimu lakukan nih sebagai seorang ibu gitu ya, otomatis pasti nyiapin bekal anak-anak gitu-gitu pastilah ya. Ya iya sih, sebetulnya natural aja sih Jo. Jadi kalau anak-anak apalagi pas DJ gini ya agak kesulitan, apalagi anak-anakku tuh sebetulnya sosial itu lebih seneng bergaul, lebih seneng lebih seneng ketemu orang lah ya. Betul, anak dua itu lebih suka begitu dibanding keadaan seperti ini. Kondisi saat ini ya. Ya, tapi selama ini sih anak-anak itu nggak pernah minta lebih mau nih nggak nongkrong sama teman-teman misalnya gitu, itu nggak terjadi sih. Puji Tuhan. Mereka nurut sih gitu, maksudnya di rumah ya di rumah. Membuat semoga apa yang aku lakukan di rumah itu membuat nyaman mereka gitu aja. Karena kalau prinsip kenyamanan itu yang aku tuh penting gitu. Nah ini apa yang dirimu lakukan di rumah berusaha untuk membuat mereka nyaman gitu ya. Nah pertanyaannya, apa yang dirimu lakukan? Ya itu misalnya, contohnya ya misalnya nyanyi bareng gitu. Kan sih padahal masih masak di belakang gitu kan. Nyanyi bareng gitu karena supaya mereka tuh kan udah boringnya minta ampun kan Jo, maksudnya keluar nggak bisa, paling ya cekak sama temen-temen nih lewat beginian gitu kan. Iya. Paling begitu aja, kali kalau misalnya itu yuk ke Indomaret sebentar gitu misalnya, mau beli apa gitu, paling gitu aja pokoknya. Berusaha untuk ya selama ini keinginannya nggak neko-neko sih, alhamdulillah puji Tuhan gitu. Ya akhirnya mudah-mudahan sih
kalau kita lihat, kalau aku lihat sih anak-anakku ya baik-baik aja gitu, nyaman aja gitu. Mudahan sih seterusnya gitu Jo. Ada nggak effort khusus untuk mencapai itu? Mencapai apa itu tadi? Apa ya? Kan harapannya anak-anak tetap bisa deket gitu-gitu, iya kan? Ada nggak effort dari seorang ibu Yanti, ibu Kus yang ini? Ya jeli yang untuk untuk melihat anak ya, maksudnya. Nah, gimana tuh? Ibu tuh kan, seorang ibu kalau misalnya ini anak kenapa ya gitu tuh kelihatan pasti dari wajah gitu. Kalau udah begitu paling kita tanya kamu kenapa gitu. Tapi kalau belum aku tanya dia udah cerita gitu kalau Bayu. Tapi kalau orang memang harus kayak seperti yang aku bilang tadi gitu. Nah, kalau kondisinya ternyata bukan masalah gitu, bukan ada masalah gitu, tapi kebalikannya, kira-kira apa mereka ceritakan juga kan? Mereka ceritakan juga atau enggak gitu? Kesenangan, maksudnya kegembiraan. Iya. Oh, kalau kegembiraan selalu malah Jo, maksudnya lebih cepat dibanding. Lebih cepat, sesuatu yang memberatkan hati ya. Kalau misalnya yang sedih gitu, mungkin dia masuk kamar dulu gitu, keluar, aku ini gitu, aku lagi ini gitu, baru kitanya ngobrol. Berarti tadi kalau boleh aku simpulin sedikit, berarti sebagai seorang ibu, dirimu berusaha untuk jeli melihat perubahan perilaku anak gitu ya. Ada hal lain nggak selain itu, selain jeli melihat perubahan perilaku anak? Pendekatan sama anak-anak sekarang tuh beda ya, artinya zaman gimana dulu nih? Itu kita tuh sama orang tua kita tuh, kalau aku sih ngerasanya tuh untuk ngobrol hal-hal yang tren saat ini tuh jarang gitu. Kalau anak-anak sekarang dengan melihat TV kayak politik segala macam, mereka udah berani untuk mengutarakan pendapat, dan itu membuat kita sebagai sarana membuat kita tuh semakin dekat sebenarnya. Jadi misalnya ada kasus ini nih kayak Menteri Sosial si Risma kan, Bu Risma maju gitu, udah respon tuh dari dua, wah bagus ini gini, jadi terus kita ikut-ikutan, meskipun mungkin dengan bahasa mereka, artinya iya Bu Risma ternyata ini ya dipilih sama Pak Jokowi buat jadi itu menteri, tapi terus jadi panjang gitu ceritanya, apalagi kalau Bayu dan ayahnya kalau udah ngobrol soal politik segala macam seru juga itu, padahal akunya tuh aku zaman Bayu satu SMA buru-buru mikirin politik gitu ya. Ini sampai ngobrol sama ibu gitu aja kayaknya jauh gitu. Oke. Tapi mereka akhirnya kalau udah mereka seru gitu, kitanya gabung gitu, terus ibunya agak sedikit on dikit soal politik gitu, terus diketawain ya mendengar aja, maksudnya kita nggak yang marah gitu, gitu malah kita aja juga ikut, jadinya mereka nggak merasa ngomong ini terus ibu marah gitu, enggak. Oke. Berarti pendekatan terhadap anak lebih santai kali ya. Ya gitu. Dibandingin pada saat kayaknya kan kalau zaman dulu kita ya, kalau udah ngeliat orang tua kan kayaknya batasan antara orang tua dengan anak gitu kan ya. Betul, ada seperti itu ya, benar. Jadi yang bisa dilakukan sebagai seorang ibu zaman now nih kayaknya. Kalau misalnya ada boleh saran Jo, iya. juga bagus itu. Di apa? Jadi diwawancara, jadi sebagai anak remaja orang tuanya maunya gimana gitu kan. Iya. Apalagi zaman sekarang ya.
Zaman anak sekarang tuh lebih sulit dibanding anak-anak zaman kita dulu. Kalau kita kan bentak sedikit aja udah sudah berbes mili terus diem. Ya, kalau zaman sekarang kita agak sentak sedikit dia ada pembelaan, akhirnya kita bukan begitu gitu, jadinya ada pembicaraan yang akhirnya kitanya juga agak mikir juga ya, mendapatkan solusi yang win-win solution gitu ya. Kamu maunya gini ya, oke kita cari jalan tengahnya gitu. Kalau dulu kan enggak, Jo. Betul setuju. Jadi kalau tadi nih, nah sekarang pertanyaannya, pernah marah nggak sama anakmu? Oh, sebagai ibu ya, sebagai ibu. Sering. Apalagi ada hal-hal kebiasaan yang nggak bisa ditolerir gitu. Aduh, ini aja. Contohnya itu, contoh itu si Bayu juga dengar tuh. Gigit kuku. Sekarang tuh Bayu tuh masih gigit. Itu yang paling sampai dia tugas Miss Dinar tuh nggak tak bolehin dalam masa sekarang. Karena apa alasannya, Mas? Ibu itu, nah ini anaknya keluar nih. Anaknya keluar deh. Anaknya keluar. Nah, kalau sampai ibu lihat kamu nggak gigit kuku, baru ibu perbolehkan kamu tatap muka sama teman-temanmu. Gitu. Jadi dia tahu apa yang jadi keberatan kita, alasan kita marah gitu. Gitu. Contoh kecilnya itu aja, Jo, gigit kuku. Itu kan contoh kecil. Sekarang yang pernah nggak sampai marah besar gitu? Marah besar sih kayaknya. Balik lagi tadi kan aku cerita kalau ibuku kan, aku kayaknya nggak pernah diomelin, nggak pernah merasakan ibuku marah gitu. Kalaupun dia marah ya mungkin apa guenya yang kurang ajar ya. Jadi maksudnya aku mendapatkan kesan bahwa ibuku nggak pernah marah gitu. Nah, kalau dirimu pernah nggak marah sampai yang kayaknya gimana gitu? Ini mungkin kalau kayaknya nih ya, sifatku sama sifat Bayu itu sangat mirip, bukan hampir, bahkan mirip ya, Jo. Jadi kadang aku sendiri tuh kalau udah berdebat sama Bayu tuh agak sedikit capek gitu. Jadi apa yang ngomongin tuh dia bisa balikin, logikanya jalan, terus tapi puji Tuhan sih belakang-belakang langsung ada solusi sih, ada win-win gitu loh, Jo. Jadi kalau dia tuh, makanya aku sampai bilang, kamu tuh jadi pengacara tuh bisa loh, Mas, gitu. Karena sampai titik darah penghabisan tuh kamu tuh selalu cari celah untuk kamu yang menutup pembicaraan gitu. Jadi memang seru sebenarnya ngobrol sama dia tuh seru, ditambah kalau misalnya marah seru gitu. Gitu, jadi ya begitulah. Sama yang nomor 2. Dia lebih diem kalau ibunya marah. Dia lebih nggak mau cari masalah gitu. Tapi terus ibunya akhirnya sadar diri kalau udah begitu, kadang-kadang kan dia tinggal. Kalau ibunya marah tuh dia tinggal. Itu akhirnya terus ini pendekatan Dek gitu. Akhirnya kalau ibunya udah cooling down gitu ya, Dek tadi ibu begini tuh gini gitu. Oke. Jadi memang anak 2 itu, Jo. Gitu. Jadi kalau marah sih di rumah mah tetap marah. Marahnya tetap ada ya. Oh, pasti. Apalagi nggak tahu gue sih, Jo.
Perasaan malah kalau dulu kayaknya diinget-inget kayaknya lu agak susah nih, kalau kayaknya marah gimana ya, terus marah ya. Mungkin karena perkembangan ini kali ya Jo, karena apa-apa sekarang gini ngurusin anak sendiri gitu kali Jo ya. Anak-anak tuh nggak kenapa-napa, akhirnya kita rada protect. Nah itu gitu loh. Jadi, seperti ini tuh karena perkembangan secara pribadi tuh perkembangan diri karena situasi. Gitu. Mungkin kalau jadi dulu, dirimu zaman kan paling kalau aku marah tuh paling ya cuma nangis, cengeng banget kan dulu, ya kan? Tapi sekarang enggak. Apalagi partner kayak anakku yang nomor pertama ini, gitu. Jadi dia itu guru aku gitu sebenarnya juga. Sebagai guru aku untuk bisa menceritakan maksudku itu apa gitu. Jadi memang secara kehidupan anak itu bisa menjadi guru bagi orang tuanya. Buat orang tuanya, oke. Nah, gini Kus, ini kalau aku boleh simpulin ya, jadi kita sebenarnya nih hampir kalau nggak salah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Iya ya. Oh iya ya. Iya nggak berasa. Jadi peran ibu ya, kalau kita mau ngomongin peran ibu nih ya, koreksi aku kalau salah ya kesimpulanku ya. Jadi dari perbincangan kita hari ini, kalau ngobrolin tentang ibu, berarti tentang peranan ibu gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa yang pertama, jadi ibu itu harus jeli melihat perubahan perilaku anak, gitu ya. Dalam artian, kalau anak ada perubahan dari yang bukan sesuatu yang jadi kebiasaannya, berarti kita perlu cari tahu nih, khususnya ibu ya, perlu cari tahu ada apa nih dengan anak gitu ya. Harus lebih peka gitu kali ya, mungkin ya, lebih peka dengan perubahan perilaku anak yang pada akhirnya kemudian yang kedua dilakukan. Kalau udah ada perubahan perilaku pada anak, maka seorang ibu akan berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap anak gitu ya, untuk mencari tahu ada apa nih masalahnya gitu kan ya. Nah, tetapi kemudian perilaku apa yang kita lakukan atau ibu lakukan terhadap anak yang pertama dengan anak yang kedua otomatis beda gitu ya. Dalam hal ini artinya kita mesti kembali lagi jadi ibu, jadi bukan kita ya, para ibu nih harus peka terhadap kondisi masing-masing anak gitu, istilahnya kepribadian anak, sifat-sifat anak masing-masing harus dibedakan, cara penanganannya, cara kita ngobrol, cara ibunya ngajak anak untuk berdiskusi, ataupun cara ibu dalam bereaksi terhadap tingkah laku anak berbeda-beda masing-masing antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nggak bisa disamain bahwa oh dulu sama kakaknya begini berarti sama adiknya harus begini juga gitu, bener ya. Nah, yang ketiga nggak kalah penting adalah mendengarkan anak ya, mendengarkan apa yang diutarakan oleh anak sebagai seorang ibu. Tapi juga bisa dalam hal ini ibu juga harus punya peranan untuk membentuk pemahaman anak terhadap hal tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan kayaknya menurut pandangan ibu nih anak agak melenceng sedikit, perlu kita lurusin ya lurusin gitu ya. Jadi peran ibu lebih ke apa ya, mungkin kalau zaman dulu, makanya kalau menurut aku nih apa yang Ki Hajar Dewantoro katakan sampai saat ini pun masih ini ya, masih relevan gitu ya, masih relevan. Tapi tentu saja dengan apa ya, dengan perubahan zaman otomatis apa yang kita lakukan pun berbeda mungkin dengan pada saat zamannya Ki Hajar Dewantoro dulu gitu ya. Artinya sebagai seorang ibu mendampingi, ada di depan sebagai pengayom juga, ada di samping mendampingi anak pada saat anak mengalami kegalauan gitu ya. Ibu siap nih untuk jadi pendamping yang mendampingi, yang mencoba memberikan kenyamanan gitu ya.
Kan tadi kan ceritanya dirimu kan berusaha untuk memberikan kenyamanan terhadap anakmu selama mereka ada di rumah gitu dalam kondisi pandemi kayak saat ini gitu ya. Nah, jadi tapi kemudian itu tadi nggak lupa juga kadang-kadang kita juga bisa, ternyata ibu juga bisa belajar dari anaknya gitu ya. Iya, betul. Nggak boleh nutup mata bahwa jadi orang tua pun mesti mengakui gitu ya, ini aku seneng banget nih dengar tadi dirimu mengatakan bahwa dirimu juga belajar dari Bayu gitu. Artinya sebagai orang tua juga perlu membuka diri, jangan menutup bahwa saya sebagai orang tua atau apalagi saya sebagai ibumu nih yang melahirkan kamu pasti yang paling benar. Iya, betul. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Iya. Nah, sayang banget nih. Dari tadi kita ngobrol yang kedengeran suaranya aja. Sekarang malah putih ya, Jo. Iya nih. Blank tapi putih tapi masih muter-muter gitu. Nggak apa-apa, nanti lain kali kita ngobrol lagi. Mungkin di rumah. Jadi ini kenapa? Penuh Roh Kudus jadinya. Nanti satu kali aku akan undang lagi Kus lagi ya untuk topik yang lain. Nah, jadi udah mulai ada kepercayaan lah ya, kepercayaan diri. Nyantai aja. Bener banget, wah thank you nih Suci. Satu kali aku akan undang Suci juga. Ini sesama temen di tempat kerja nih, Kus. Oh gitu. Iya. Sayang hari ini banyak di anak kita. Dari anak kita. Setuju ya, Kus ya? Setuju, sangat setuju. Iya. Oke. Jadi dari perbincangan kita yang ringan hari ini, ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan kesimpulan untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Kus untuk waktunya, atas kesediaannya untuk ditembak dadakan juga. Thank you. Sampai ketemu di lain waktu. Nanti aku undang lagi untuk topik yang lain yang masih berkaitan dengan mungkin perkembangan anak juga gitu ya. Karena aku pengennya perbincangan yang aku lakukan ada hal yang bisa didapat lah dari teman-teman yang lihat, yang nonton ataupun yang nantinya ngeliat di channel YouTube ataupun di mana gitu ya. Terima kasih Kus, sampai ketemu lagi lain waktu. Sehat-sehat, benar. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia sama anak-anak. Titip salam buat suami, buat anak-anak juga. Stay healthy, stay happy, tetap menyanyi. Kemarin nyanyinya keren banget. Berdua sama anak, berdua sama Bayu ya. Bayu bener-bener deh. Keren banget tuh. Ternyata suaramu belum berubah dari zaman 25 tahun yang lalu. Turun ya juga. Hah? Ya nggak bisa ditutup, kamu nggak bisa ditutup lah ya kenyataan itu ya Kus ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi tetap keren. Ya. Thank you sekali lagi Kus. Banyak ya Jo. Sampai ketemu. Thank you. Sampai ketemu di lain waktu. Istirahat. Ya. Sama-sama. Dah. Ya, jadi teman-teman, mohon maaf sekali hari ini ada sedikit kendala dengan sinyal sepertinya. Nah, jadi seperti tadi saya sudah simpulkan bahwa peranan ibu di masa sekarang ini juga tidak lepas dari kondisi yang mungkin menjadikan seseorang jadi tetap harus jadi panutan untuk anak-anaknya, kemudian
mencoba untuk tetap jeli dengan atau peka dengan kondisi anak, perubahan apapun sekecil apapun, seorang ibu bertugas untuk punya peranan gitu ya dalam membantu menyelesaikan masalah anak, dan dalam mendengarkan mungkin membantunya pun mungkin bisa dari cuman hanya dari sisi mendengarkan saja, nggak masalah gitu ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, ingat pesan ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Stay happy, stay healthy. Bye-bye.